never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Acaranya sebagai berikut. Acara pertama pembukaan. Acara kedua sambutan-sambutan. Acara ketiga lain-lain. Acara keempat penutup. Bapak Ibu, acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Islam, bagi yang beragama non-Islam untuk menyesuaikan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menginjak acara kedua, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua Penyelenggara Silaturahmi kepada Bapak Suwargo. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam alaihi asrofil anbiya wal mursalin wala alihi sobi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, sehingga kita bisa menghadiri acara silaturahmi keluarga besar Purna Tugas STM atau SMK 2 Purwokerto dengan moto seduluran selawase pada tanggal 9 Oktober 2024, tepatnya 22 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Yang kami hormati Bapak Ketua Paguyuban Purna Tugas SMK Negeri 2 Purwokerto, Bapak Haji Sumaryo. Yang kami hormati para panitia penyelenggara yang sudah bisa berjalan acara ini. Kemudian Bapak Ibu yang telah memenuhi undangan kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih diberi kesehatan sampai saat ini. Allahumma amin. Sholawat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dan kerabatnya mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Para hadirin yang kami hormati, saya berdiri di sini sebetulnya orang pantas lah ya, ada ketua satu, saya berdiri di sini. Kebetulan Pak Haji Taufik dalam kondisi sakit, sehingga saya tidak mau mewakili Pak Haji Taufik. Mudah-mudahan kami pada Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, kami mohon doanya pada Bapak Haji Taufik, mudah-mudahan diberi kesehatan. Marilah kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan doa panjenengan nanti dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita boleh memberi kesehatan. Kita lanjutkan lagi. Marilah kami selaku panitia penyelenggara, kami mohon maaf kepada bapak-bapak yang hadir di sini yang mungkin panjenengan merasa tidak nyaman, kursinya atos di fase mobil, sehingga mohon maaf hidangannya mungkin kurang pas seperti itu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena terus terang saja panitia penyelenggara itu waktunya cukup singkat, dengan kumpul satu kali kemudian harus berjalan tanpa sehingga
semacam momentum sehingga kita bisa menjalin kerjasama antara Bapak Ibu. Kemudian kebetulan di sini saya juga muridnya Pak Sidik juga masih hadir, sehingga antara dulu yang pernah jadi guru, jadi saya muridnya sekarang jadi teman, seperti itu. Mudah-mudahan momen silaturahmi ini kita jadikan untuk selamanya, karena kita senang silaturahmi adalah sama saja menjadi yang hadir di sini 60. Tadi saya mendengar ngomong sama Pak Sidik, suara pinter Pak Sidik sudah 82 tahun. Saya Pak Sidik sehingga mungkin paling tinggi. Saya ini mau kita sebagai lansia harus berolahraga. Kemudian pangapunten nuwun sewu, saya akan menyampaikan tentang yang pertama. Kebetulan di sini sudah 60 tahun ke atas, ini sudah termasuk golongan lansia. Lansia, langkah sehat untuk kita jadi lansia. Nah ini barangkali bisa menambah. Satu adalah menciptakan pola makan yang baik. Menciptakan pola makan yang baik merupakan hal yang penting dan utama bagi lansia. Contohnya seperti misalkan makan sate kita juga kurangi, maksudnya kurangi beli lah seperti itu. Kemudian yang kedua olahraga, nah ini sangat penting. Kemudian yang ketiga mencegah keroposan tulang, ini biasanya usia-usia kita. Kemudian pastikan pencemaran tetap sehat, pencernaan tetap sehat. Kemudian yang 5, jaga kesehatan mata. Maksudnya ini kita tetap jaga, mengurangi resiko penyakit jantung. Nah ini kadang-kala kita dengar sudah punah, oh ini lagi masak ring. Nah ini monggo silakan menu makanan kita jaga bersama. Kemudian menjaga daya ingat. Daya ingat kita selalu kita jaga. Kemudian hindari stres, karena kita lansia jangan terlalu mikir yang berat-berat. Wong sudah pensiun ya nggak usah mikir usaha sih macam-macam. Justru nanti malah kan kita ngomong usaha bangkrut dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ini adalah hindari rokok dan alkohol. Nah ini usia 60 tahun ya kita rokok kita buang lah seperti itu. Kayak itu. Karena penonton turun seru teman-teman kita yang sempurna, yaitu karena hobinya merokok berat seperti itu. Kayak itu. Kemudian yang berikutnya adalah tips sehat bugar untuk kalian seperti kita lansia. 1, aktif bergerak, itu jelas. Aktif bergerak, jangan nganggur. Misalkan kemudian menjaga berat badan, kemudian hindari seperti diabetes dan lain sebagainya. Kemudian konsumsi makanan sehat, seimbang. Nah ini yang perlu kita jaga. Pangapunten sehingga menunya hari ini mendoan itu terus terang saja, satu mendoan itu adalah 52 kalori. Sehingga saya pernah mencoba lebih dari 2, rasanya trigliseridnya kita cek terus mandang tinggi seperti itu. Dan itulah yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelumnya kita mencapai akhir sambutan dengan menyanyikan balada lansia. Balada lansia, kebetulan yang hadir di sini ada lansia. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sembahyang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan. Balik pulang sejak remaja, meski hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal
biar lutut terus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Terima kasih, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nama pribadi. Para sepuh ini sepuh, Bapak, Ibu, purna tugas STM Negeri SMK 2 yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik karunia dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat menghadiri acara yang sangat berbahagia ini, yaitu acara silaturahim dengan sehat tanpa alasan apapun. Selawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita senantiasa juga istiqomah melaksanakan apa yang menjadi sunnah-sunnahnya serta menantikan syafaat di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah saya berdiri di sini atas nama pengurus paguyuban purna tugas SMK Negeri 2 Purwokerto. Pertama-tama saya menyampaikan ucapan terima kasih, selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya yang telah berkenan hadir pada acara ini. Selanjutnya kepada penyelenggara atau sebagai tuan rumah, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya serta tulus atas terselenggaranya acara pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada cerita ya sedikit bahwa penyelenggara purna tugas kali ini mengeke rapat sepadan dan semangat semua. Bahkan saking semangatnya itu kemarin kita prihatin sekali kepada yang dicalonkan sebagai saudara ketua, yaitu Bapak Taufik. Itu semangat sekali, pertama dengan menghubungi rekan-rekannya untuk ikut jadi tuan rumah. Yang kedua ya menyelenggarakan sendiri untuk ketempatan sebagai rapat. Rupa-rupanya gandeng kepengen memuliakan tamu, sibuk banget yang namanya Pak Taufik itu. Bisa belajar loro kurang kayaknya, namanya di pasar ada rekor. Pada saat rapat Bapak Ibu ini setelah makan siang sesudah sholat zuhur, ngedrop Pak Taufik itu, ngedrop. Akhirnya diberi pertolongan pertama dan dicek tensinya rendah sekali, hanya 30 bawahnya Pak. Sehingga ya saya punya ide juga dengan Pak Buat, Bapak Gerobak, Pak Buat berbagai tunjuk lagi Pak Taufik gambar rumah sakit kesalahan. Betul itu, sampai di rumah sakit dia ternyata juga ya informasinya itu serangan jantung Pak, hingga mondok 7 hari kurang lebih. Dan kemarin pada hari Selasa yang lalu saya nengok ke sana, sudah sehat, tapi ngomongnya bater banget, semangat baik. Kita ajak semangat kan gitu, karena lon ngomongnya. Nah, ternyata pada hari ini katanya masih ada gangguan. Ya kita doakan saja, mudah-mudahan Pak Taufik itu segera sembuh dari seluruh atau segala penyakitnya. Amin. Yang berikutnya kepada segenap pengurus paguyuban, saya juga menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang telah dibangun selama ini, sehingga kegiatan ini selama setahun 2 kali tetap terlaksana secara kontinu. Yang berikutnya
Jadi yang memacu itu pulang bakal nangis jadi ini pada terutama para kesepuan di sini. Ini Rabu ya, ini Pak Darmadi. Mungkin ada yang waktu dinas tidak menangi ya. Dulu dalamnya bersih, tapi sekarang berkondisi sudah baik di Tegal. Ini baru bergabung. Tadi sudah saya lihat dapat itu sangat apa namanya istilahnya sangat bersyukur sekali bisa bergabung dengan Bapak Ibu semua. Kemudian di sini ada saksi Purnomo, ini sahabatkan Bapak Tony Abdullah, selalu hadirin, selalu hadirin, ini paling sepuh Pak Tony ini. Jadi sebanyak sekitar 80 tahunan. Kemudian Bapak Sumanto itu, Pak Sumanto. Terus Pak Di dan Pak Narso. Namanya kemudian saya sendiri banyak sekali yang saya sebutkan semuanya dan acara silaturahmi ini sebetulnya ini pertama ya karena Bapak Ibu ada unsur niat ya, ini modal ini niat, kemudian ada sempat ya punya kesempatan dan sehat gitu. Jadi otomatis kalau niat tapi nggak ada kesempatan, nggak ada kesehatan, ya nggak akan bertemu dengan Bapak Ibu semua. Ada kesehatan, ada kesempatan, tapi nggak ada niat juga nggak sampai. Jika nanti konjur semuanya ibunya tambah, nggak apa-apa. Dan silaturahmi ini termasuk atau tergolong perbuatan yang baik, di mana kata sesepuh, para nimpuno, para ustaz, para ulama, bahwa perbuatan baik itu akan membuka pintu kebaikan berikutnya. Ya kita contohnya ini saja silaturahim. Kita silaturahim sudah ketemu Bapak Ibu semua, otomatis akan membuka pintu persaudaraan yang lebih erat. Ya otomatis itu ini. Kemudian karena bersaudara maka terbuka pintu damai, ya sejahtera, ya tentram itu. Otomatis karena kita banyak kawan, akhirnya juga menjadi kuat dan kompak, dan masih akan terbuka pintu-pintu kebaikan lainnya, ya termasuk ini Bapak Ibu membidangi daharan yang sudah disuguhkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya itu dapat mendapatkan keberkahan. Allahumma amin. Yang berikutnya informasi ini, ya informasi bahwa kita menyelenggarakan pertemuan ini setahun 2 kali, dan tuan rumahnya itu berdirian tadi Bu Jalis belum disebut ini paling senior ini ya Bu Jalisman. Mungkin banyak yang ketemu pangapunten supaya Bu. Alhamdulillah masih punya niat sempat dan sehat itu sehingga bisa hadir di ini kita lanjutkan tahun 2 kali. Penyelenggaranya adalah bergiliran, tapi nggak ada apa tujuan atau apa, tapi siapa yang bersedia. Nah kemarin bersedia panitia penyelenggara jumlahnya 12 orang Pak, 12 orang. Rapat sendiri, kita nggak pilih hanya 1 kali, menentukan tempat sendiri, acara sendiri, sehingga terselenggara seperti ini. Tapi itu mendadak Pak, karena sampai dengan bulan akhir September ada yang daftar sertifikat negara. Nah nanti untuk rencana silaturahim 1 Syawal 1446 Hijriah nanti kita mohon untuk mulai dari sekarang supaya nanti persiapannya lebih lama, karena kalau bulan Syawal itu
tempat-tempat juga diisi-isikan, kemudian acara juga diisi-isikan, karena kita banyak sekali acara silaturahmi biasanya, maka sebaiknya dipersiapkan sejak awal. Nanti salah satu itu sebelum Oktober itu ya sepeda kalau itu yang saya beri. Kemudian kaitannya dengan kendaraan itu memang biaya ini ditopang oleh tuan rumah ya, kita lakukan harus sebagai beberapa besar yang kita lakukan. Saya sudah tahu sendiri ini semuanya itu bukan orang tipis, ini sebentar orang tipis kan yang itu biasanya tolong mengantar kemudian untuk berikutnya nanti acaranya ini ya acara santai saja bermanfaat. Barangkali Bapak Ibu berkenan untuk menyampaikan ilmunya, syukur yang berupa ya pengalaman yang mungkin satu bisa wanita bisa untuk dilaksanakan sehari-hari. Ya, pengalaman apa saja, mungkin bercocok tanam, gaya, kemudian jadi dusta, ya, yang lain-lain, atau pengalaman di sekolah yang selama ini sudah pindah yang tadi kan banyak. Baru tadi Bapak menyampaikan habis dua ya sepertinya jadi semakin baik, tapi kadang-kadang ya masih dengan tanggungan juga ada yang punya kemarin dilanjutkan dan seterusnya. Nanti mawon di saking pulau sebagai bukan saja yang saya ulangi lagi menyampaikan terima kasih yang tulus-tulusnya atas kehadiran dari Bapak Ibu semua pada acara ini sehingga kita dapat bersilaturahim satu sama lain dan mungkin banyak yang tidak mengenal. Jadi kalau kita kepriwe anu sudah kemudian supaya kita rapi tapi nggak mau si siapa ya tentang ya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qouli wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ibu bapak yang saya hormati, di dalam dirinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat bermuajah di saung tepi sawah ini dalam kondisi sehat, tidak ada rasa atau apa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita tunggu syafaatnya pada yaumul akhir nanti. Ibu bapak yang saya hormati, tadi sebentar saya di belakang rekap yang sudah rawuh berapa. Ada beberapa yang sudah melis kehadiran namun belum sampai di sini. Mudah-mudahan hanya karena belum sampai saja, nanti masih bisa rawuh ke sini. Nanti baru saya tambahkan datanya kemarin, itu pun alamatnya masih saya kosongi, tapi waktu tadi saya tanyakan katanya juga ini nanti kosong di mana, kemudian saya tanyakan lagi. Mudah-mudahan kita dijauhkan Allah dan yang mendoakan juga yang sudah dilintas oleh pendahulu dan sampai hari ini dari
109 dikurangi 106 dari 100 bagi rata sesuai dengan yang hadir. Jadi kita misalnya ada pertemuan seperti ini, misalkan di warung makan A, nanti kita bisa pesen menu yang misalnya 50.000 per orang. Dan nanti yang mau datang ngelis itu, kemudian nanti kalau pas hadir di sini kita bayar sesuai dengan kesepakatan. Kalau ingin untuk menambahkan kas, nanti kita bisa ditambahkan 5.000 atau 10.000. Misalkan kita pesan di warung A per 40.000 misalkan, nanti kita iurannya 50.000, 10.000 untuk kas. Dan gunanya itu kas nanti untuk nomboki, kok sudah daftar kok nggak datang, ditomboki bisa. Atau nanti bisa menengok teman kita yang sakit, bisa. Nah, bagaimana kalau ada yang ingin syukuran? Diterima saja dengan senang hati. Nanti untuk mengganti snack kita pakai syukuran, uang syukuran. Kemudian kita tetap iuran. Gunanya iuran untuk mengisi kas. Siapa tahu nanti kita ada niat, misalnya untuk plesir di Cilacap atau mana. Nah nanti kita rembuk, kita iuran bisnya berapa. Kemudian kita untuk makan berapa. Hal-hal semacam ini sebetulnya sudah berlaku di komunitas atau kelompok-kelompok yang lain. Di kelompok, maaf ini untuk olahraga saya juga seperti itu. Kita makan bersama, habisnya berapa, iuran lebih masukkan kas. Gitu. Demikian juga kalau mungkin untuk komunitas kita ini seperti itu, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Kalau nggak datang ya nggak bayar, tapi ya jangan daftar. Kalau mungkin ada kepentingan keluar kota atau mana, pas ada reuni kok ada acara, ya kita nggak usah daftar. Jadinya daftar itu yang bayar itu yang daftar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrina wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ibu bapak yang saya hormati, saya memberanikan diri memberikan masukan. Kalau saya tadi dari beberapa personal telah menyampaikan kepada saya hampir sama dengan yang disampaikan Pak Arsiam. Ya, jadi alangkah baiknya pertemuan ini memang harus diteruskan. Kemudian masalah dana, ya saya sehati sebenarnya dengan Pak Arsiam. Tapi alangkah baiknya seandainya untuk pertemuan berikut dana apa namanya tadi infak yang kita tarikkan hari ini itu ada yang menyampaikan supaya dicabut. Oke, saya juga terima kalau dicabut, cuman mohon diganti ada iuran tiap bulan akan lebih baik. Kemudian kita programkan barangkali ya kita mungkin ingin ke Jakarta. Nah, mungkin dengan berwisata barangkali itu kan cocok. Misalkan kita berwisata kepada Semarang atau yang harus kita mencoba sektornya di sana. Atau mungkin beberapa wisata di kampungnya mungkin berdua ya. Itu andai kata pada sebelum Semarang mungkin akan lebih semangat kita memasangkan terus saja. Jadi akan lebih baik kalau kita misalnya ingin sambung silaturahim ke tempatnya agak jauh, karena hadir misalnya kita bisa anggarkan iuran tiap bulan, ya kemudian kita bisa melaksanakan silaturahim mungkin dengan berwisata
Itu menurut saya. Monggo Bapak Ibu. Agak lumayan, tetapi kalau menurut saya bagaimana kalau dihabiskan dulu masaknya? Artinya semuanya itu bisa merasakan. Kalau hanya ini terus nanti tutup, kasihan yang sudah terlampau dari awal. Sehingga sebaiknya itu diselesaikan terlebih dahulu. Nanti yang merasakan kabeh nembe mulai muncul dari awal. Itu seperti itu. Jadi itu adil. Artinya sama-sama merasakan. Gitu nggih Bapak Ibu. Saya menanggapi hanya itu saja. Saya rasa itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini tadi ada berbagai saran pendapat. Setuju saya ini dari Singapura seperti saya ini hanya situasinya mungkin yang masing-masing berbeda. Sebetulnya di WA itu juga ada pertanyaan atau pendapat agar seperti yang disampaikan oleh Pak Masyam tadi. Nah ini saya sudah saya jawab, saya sampaikan ini hampir sama yang disampaikan oleh kita. Jadi apa ini jumlahnya yang sudah didapat. Natos ini sampun sekitar sekitar ikan sampun sami dan tuan rumah. Berarti ya kita bisa saja. Caranya beramai turun itu terles kan ini tengah-tengah. Angger mundur mani bisa osreo biasanya juru malah pedang. Ini. Jadi kayaknya ini apinya terus nabisir, terus mangke. Model pemawon dirembuk mandi, termasuk kuda yang nanti nurut berkenan. Jadi ngarep ngasih pemawon apa kontensi bagi ngacu mandi monggo. Sampun atau nabon. Jadi ini Pak Masyam, ya ini tadi yang saya menyampaikan. Ya semuanya baik sebetulnya, hanya ini karena kita sudah melangkah sudah 50 lebih sampai hari ini. Padahal anggota kita itu yang purna tugas itu 107 sekarang, 107 dikurangi satu lagi 106 jumlahnya. Jadi kalau rawuh semua ini Bapak Ibu yang masih punya gandengan ini semuanya sekitar 176 sebetulnya. Hari ini rawuh 105. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu yang nggak rawuh atau tidak punya kesempatan atau mungkin kondisi keluarga dan sebagainya, ya kita doakan saja. Kumpul bersama di Desa Datar, Kecamatan Subang, ya. Yang kebetulan tempat ini itu milik dari salah satu alumni kita di STM atau di SMK 2. Kalau tidak salah ini namanya Pak Pampi Dananjaya. Ini angkatannya Pak Taryoko ini, jurusan mesin. Ya, jadi yang memiliki saung tepi sawah ini, usaha saung tepi sawah ini adalah kebetulan alumni kita, alhamdulillah. Ya, jadi kita bisa melihat bersama area yang di sini, ya cukup indah, ya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang tergabung dalam purna tugas STM SMK N2 Purwokerto. Selanjutnya kami selaku penyelenggara silaturahmi purna tugas teristimewa, dari jumlah kita ada 12 orang yang barangkali tadi sudah disebutkan, ya, sehingga bisa melaksanakan silaturahmi ini tanpa ada rintangan dan tanpa ada kendala, bisa
saling bertemu, saling kangen-kangenan Bapak Ibu sesepuh bini sepuh. Untuk selanjutnya, kemampuan kita ber-12 hanya seperti ini. Jadi nun sewu, barangkali Bapak Ibu sesepuh bini sepuh selaku purna tugas yang hadir pada siang hari ini kurang berkenan tempatnya atau mungkin kurang berkenan hidangannya, ya kita semampunya seperti itu. Ya mudah-mudahan sih bisa menikmati secara puas, ini harapan kita. Tapi kalau memang belum puas, ya kita kemampuannya seperti ini. Mudah-mudahan untuk kesempatan yang akan datang kita bisa memperbaiki maupun bisa menutup kekurangannya. Saya kira karena waktu memang sudah cukup siang dan kesempatan ini sudah banyak yang berbicara tadi dari pengurus, kemudian kesempatan sekarang dari penyelenggara. Sekali lagi kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya dari Bapak Ibu purna tugas, para sepuh bini sepuh, dan terutama kita selalu berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk guru-guru saya, ada Pak Wahyudi yang saya tahu ya, dan yang lain pun juga sebagai guru kita, mudah-mudahan tetap selalu diberi kesehatan, kekuatan sehingga bisa mengikuti acara pertemuan atau silaturahmi purna tugas seperti ini. Sekali lagi, banyak kekurangan kita selaku penyelenggara, kami mohon maaf seikhlas-ikhlasnya, dan saya kira dari saya cukupkan. Dan tidak lain, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua sehingga acara ini dapat terselenggara. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Acara selanjutnya yaitu ramah tamah dan sambung rasa, perwakilan dari para tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, keluarga besar purna tugas SMK Negeri 2 Purwokerto, STM Negeri Purwokerto, seluruh jajaran pengurus dan seluruh panitia penyelenggara pada siang hari ini, senantiasa diberi kesehatan oleh Allah SWT. Kalau ada yang mungkin kurang sehat, kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Saya diminta untuk mewakili tamu yang hadir. Saya bingung mau bicara apa ya, mewakili tamu. Saya tak mewakili diri sendiri saja, nanti mau keliru diwakili, ternyata tidak sesuai dengan keinginan yang diwakili. Alhamdulillah kita semua yang hadir di sini menunjukkan bahwa kita dikasih kesehatan oleh Allah SWT. Yang tidak sehat tentunya tidak sampai di sini. Termasuk saya kemarin nyaris tidak hadir karena istri saya lututnya di jalan susah. Tadi malam pergi ke dokter saraf, di ronsen, besok suruh kontrol lagi. Kayaknya pelumasnya sudah mulai berkurang. Jadi saya pesan sama istri, ya kita berakrab-akrab dengan penyakit, memang sudah usianya begitu. Termasuk saya sendiri juga 2 tahun yang lalu nyaris 1 minggu di rumah, juga di rumah sakit, yang juga nyaris alhamdulillah teman saya yang bareng bersama-sama di
masjid itu langsung sowan kepada Allah SWT, saya masih diberi kesehatan bisa berkumpul dengan Bapak Ibu sekalian di sini. Alhamdulillah. Tapi kita sebetulnya diingatkan oleh Allah itu, kalau sudah dikasih bunga-bunga agak sakit-sakit itu loh, bahwa kamu ingat, kamu itu sudah hampir sampai tempatnya. Ini untuk diri saya sendiri Bapak Ibu, dikabari sudah hampir sampai tempatnya. Ada saudara-saudara kita yang tidak dikabari langsung tiba-tiba dut ya, seperti Marisa kemarin, Marisa Hakno ya, teman kita juga ya. Tidak ada berita apa-apa, tapi tidur terus langsung sholat Gusti Allah. Ya kita yang dikasih rasa-rasa agak sakit itu kayak bunga-bunga kehidupan itu harus bersyukur. Artinya diingatkan dari jauh loh. Sampean niku sudah tak ingatkan, kira-kira ingat apa enggak? Sudah hampir sampai tempatnya. Dan dengan seperti itu kemudian ya Allah setelah pulang dari rumah sakit, selama ini tugas di dinas, di kantor, kadang-kadang